Selamat malam penyuka misteri. Cerita kali ini terjadi di Tangerang Selatan. Di salah satu perumahan yang tidak jauh dari stasiun kereta api. Itu tahun 2012. Aku sedang sangat mudah lelah. Beberapa bulan lalu, aku baru saja melahirkan putriku yang kedua. Kini, aku sedang dalam tahap menyusui. Jam tidurku berantakan. Demikian pula jam sibukku. Sejak mengundurkan diri dari perusahaan, praktis aku menghabiskan hari-hariku di rumah. Memasak, mengurus anak dan suami, bersih-bersih rumah, dan kini ditambah momong bayi. Siapapun yang pernah punya pengalaman menyusui akan tahu sepayah apa hari-hariku. Zombie mode tiap hari. Karena itu, tiap kali ada kesempatan untuk beristirahat atau rebahan, otak akan langsung menggiringku pada sleep mode. Sama seperti hari itu. Bayi perempuanku sedang sangat manis. Tenang, tidak rewel, dan banyak tidur. Malam itu, sekitar pukul 8, aku meninabobokan anak-anakku. Si sulung berbaring di sebelahku sambil membaca buku. Si kecil kusanding sambil kususui. Kondisi yang sangat pas untuk memejamkan mata. Kompleks perumahanku sepi. Memang selalu begitu selepas Isya. Rata-rata penghuni perumahan bekerja di ibu kota. Mereka biasanya baru sampai ke rumah sekitar pukul 9 atau pukul 8 malam. Seharian itu hujan mengguyur perumahan sejak siang. Saat aku mengajak anak-anakku masuk kamar dan bersiap tidur itu, hujan baru saja reda. Begitu membaringkan badan di atas ranjang, rasa kantuk yang hebat langsung menyerangku. Tapi karena bayiku belum kenyang menyusu, aku harus tetap terjaga. Aku memiringkan badan menghadap bayiku. Si sulung berbaring di belakangku. Aku memunggunginya. Posisi itu membuatku leluasa memandang keluar dari jendela kamarku. Hanya ada kain tipis lapisan gorden di bingkai jendelaku. Aku sengaja tidak menutupnya dengan tirai, karena jendela kamar kami itu tidak berbatasan dengan area di luar rumah. Kamar tidur kami menghadap ke dapur. Di antara kamar tidur kami dan dapur itu ada area terbuka. Tidak terlalu luas. Aku biasanya memanfaatkan area itu untuk menjemur pakaian. Ada toren air di atas dapur kami. Nah, malam itu pandanganku tertuju pada toren. Sembari menahan kantuk, aku mengingat-ingat lagi tayangan misteri yang kutonton tadi pagi tentang menara air.
menara air menjadi tempat mangkal makhluk-makhluk astral. Katanya karena area toren air biasanya lembab. Makanya makhluk-makhluk itu betah di sana. Lingkungan yang lembab cocok dengan energi mereka. Demikian kata si host yang indigo itu. Dalam tayangan itu, si host sekaligus menjadi narasumber bersama adik perempuannya dan sepupu-sepupu mereka. Indigo semuanya. Hujan, masih kata tayangan misteri itu, juga membuat makhluk-makhluk astral yang tinggal di dimensi lain itu mager, males gerak. Sama seperti manusia saja ya. Masih kata mereka, karena itu jika sedang hujan deras, para indigo yang menjadi host dalam tayangan misteri itu mengaku bisa melihat ada lebih banyak makhluk astral di rumah mereka. Tidak di dalam rumah, tapi hanya di teras atau di karpot rumah. Di area yang teduh yang memungkinkan mereka berlindung dari hujan. Rupanya para makhluk itu juga tidak mau kehujanan. Entah mengapa malam itu memoriku memutar ulang tayangan misteri yang tadi kutonton. Kenapa harus yang misteri sih? Padahal tadi ada banyak tayangan juga yang kutonton di kanal berlogo tombol play warna merah itu. Sial. Mana di rumah sendirian? Suamiku masih di ibu kota, belum pulang kerja. Aku mencoba menepis bayangan itu dengan mengalihkan pandangan ke sudut yang lain. Bukan ke toren air lagi, tapi ke antena. Di rumah ini, kami harus menggunakan antena luar agar bisa menonton televisi. Jika tidak demikian, tayangan televisi kami bersemut, tidak jelas. Kali ini aku melihat antena bergoyang. Mungkin tertiup angin. Antena bergoyang lagi. Kali ini ke arah yang berbeda. Pandanganku tidak bisa beralih dari sana. Antena bergoyang ke kanan dan ke kiri. Aneh. Seperti ada yang sedang menggoyang-goyangkannya. Aku penasaran. Semakin kupandangi antena itu, semakin santer goyangannya. Rasa penasaranku berubah menjadi rasa takut. Aku memejamkan mata. Ketika aku membuka mata, kuarahkan lagi pandanganku ke antena. Antena sudah tidak bergerak lagi. Bahkan antena itu seperti tidak pernah bergerak sama sekali. Aku kemudian menyapukan pandangan ke area sekitar antena dan toren air. Apa itu? Aku melihat sesuatu bergerak di atap dapur. Gelap, seperti bayangan. Dari kelebatnya, aku bisa melihat bahwa bayangan itu besar. Itu jelas bukan kucing. Dalam sekejap mata, bayangan dari atap dapur itu bergerak ke arahku. Aku terkejut. Refleks aku memundurkan kepalaku. Bayangan itu ada di luar jendela kamar. Kain tipis di jendela kami seharusnya tidak membuat pandangan terhalang. Makhluk yang hanya bayangan di kejauhan itu seharusnya sudah tidak lagi berupa bayangan pada jarak pandang sedekat ini. Otakku sibuk memasang-masangkan logika. Semakin kuamati bayangan itu, rasanya dia semakin mendekat ke arahku.
Bayang-bayang itu kemudian menempel di jendela kamar. Dek. Jantungku serasa mencopot. Aku takut. Tapi mataku seolah lekat pada bayang-bayang yang tak kunjung menampakkan wujudnya. Jantungku berdegup kencang. Aku melihat bayangan itu makin dekat ke arahku. Dia menembus jendela, menembus tirai. Tidak ada gerakan, hanya semakin dekat saja ke arahku. Masih tetap berupa bayang-bayang. Aku berusaha keras memejamkan mata untuk mengusir bayang-bayang itu. Gagal. Mataku tetap melotot. Malah sepertinya mata ini tidak berkedip sama sekali. Tiap gerak bayang-bayang itu jelas kulihat. Dekat denganku, bayangan itu kini mewujud. Tinggi besar. Tinggi sekali. Besar luar biasa. Makhluk itu seperti memenuhi kamarku. Aku berteriak kencang. Aku tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Aku berteriak lagi sekuat tenaga. Tapi mengapa kupingku tidak mendengar suara apa-apa? Tolong! Tolong! Rasanya aku sudah berteriak kencang, sekuat tenaga. Tapi mengapa tidak ada suara yang keluar dari mulutku? Anak sulungku pun tidak mendengar teriakanku. Bayiku juga masih tetap menyusu. Aku merasa tubuhku membeku. Dalam putus asa, mataku mencari-cari wajah makhluk itu. Aku harus mengenali makhluk apa yang di hadapanku ini. Dengan merinding, aku tatap wajah makhluk itu. Mata merahnya yang menyala tertangkap lebih dulu oleh mataku. Ya Tuhan, mengapa dia seperti marah kepadaku? Apa salahku? Mata merah itu kian terang menyala. Aku merasakan amarah makhluk ini lewat matanya. Setelah dua mata merah itu, taring makhluk itu mengundang perhatianku. Astaga, makhluk ini bertaring. Di mataku, dia mirip Buta Cakil, tokoh pewayangan. Hanya saja Buta Cakil yang ini punya dua taring yang sangat panjang selain gigi geligi yang runcing tak beraturan. Aku pasrah. Makhluk semengerikan ini dengan jarak sedekat ini. Sudahlah. Apa yang bisa kulakukan? Aku mengucapkan doa dalam hati. Makin lama makin keras. Bersuara. Atau mungkin perasaanku saja. Jika aku menatap makhluk di hadapanku ini, dia membeku di hadapanku. Tapi jika aku mengalihkan pandanganku ke arah lain, dia seolah makin dekat dan ukurannya kian besar serta tinggi. Makhluk mirip Buta Cakil itu mengimpitku. Aku merasa terdesak, gerah, sulit bernafas. Mau tidak mau, aku harus menatap wajahnya hanya supaya dia tidak terus mengikuti. Tapi matanya yang menyala-nyala membuatku ngeri. Sungguh pilihan yang sulit. Ketakutan setengah mati atau terimpit. Ya Tuhan, tolong. Dalam titik pasrahku yang paling dalam, tiba-tiba telepon genggamku berbunyi. Itu suamiku. Segera aku angkat teleponku. Di mana kamu, Pak? Aku langsung meluapkan ketakutanku. Baru selesai deadline, masih ngopi di angkringan. Kamu kenapa kok kayak abis dikejar anjing gitu? Tanya suamiku. Pulang! Sekarang!